1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan edukasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Penggunaan media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun akhir ini dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan miliaran pengguna di seluruh dunia, platform media sosial memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, dan interaksi sosial secara instan. Namun, seiring dengan manfaatnya, muncul pula kekhawatiran terkait dampaknya terhadap kesehatan mental. Tujuan dari edukasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi kesehatan mental, baik dari sisi positif seperti dukungan sosial maupun dampak negatif seperti kecemasan dan depresi. Manfaat dari edukasi ini yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Edukasi membantu individu memahami bagaimana media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental, baik positif maupun negatif, seperti stres dan kecemasan akibat perbandingan sosial. Yang kedua, dukungan sosial. Melalui media sosial, individu dapat terhubung dengan komunitas yang mendukung berbagai pengalaman dan mencari bantuan. Yang ketiga, pengurangan stigma. Edukasi dapat mengurangi stigma terkait masalah kesehatan mental, mendorong orang untuk mencari bantuan. Yang berikut, dampak positif media sosial pada kesehatan mental. Media sosial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental, terutama dalam hal dukungan sosial, akses informasi, dan ekspresi diri. Pengguna dapat terhubung dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, menemukan informasi yang bermanfaat, serta mengekspresikan kreativitas mereka dengan cara yang mendukung kesejahteraan psikologis. Yang pertama itu, dukungan sosial. Media sosial memungkinkan individu untuk terhubung dengan komunitas yang memberikan dukungan emosional, mengurangi rasa kesepian. Yang kedua, ekspresi diri. Media sosial memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan perasaan dan kreativitas yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan keterhubungan. Pengguna dapat membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, meningkatkan rasa keterhubungan dengan dukungan sosial. Yang berikutnya, dampak negatif media sosial pada kesehatan mental. Media sosial juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental, seperti kecanduan, perbandingan sosial, dan cyberbullying. Efek-efek ini dapat mengganggu kesejahteraan psikologis dan meningkatkan resiko masalah kesehatan mental. Yang pertama itu kecanduan media sosial. Pengguna kesulitan membatasi waktu di platform, mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perbandingan sosial. Melihat kehidupan orang lain seringkali menimbulkan rasa tidak puas dan rendah diri pada diri sendiri. Yang ketiga, cyberbullying. Media sosial bisa menjadi sarana bullying yang menyebabkan stres emosional bagi korban. Berikutnya, hubungan antara media sosial dan gangguan tidur. Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama di malam hari, dapat mengganggu pola tidur. Banyak pengguna menghabiskan waktu di platform hingga larut malam, yang mengakibatkan kurang tidur dan menurunnya kualitas tidur. Paparan cahaya biru dari perangkat juga dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang penting untuk tidur. Ketika kualitas tidur terganggu, hal ini bisa mengaruhi kesejahteraan mental dan fisik secara keseluruhan. Pada slide ini, saya akan membahas tentang media sosial dan kesehatan mental remaja. Remaja adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak media sosial. Interaksi online yang intens dan paparan konten yang tidak terlalu positif dapat mengaruhi perkembangan emosional mereka. Selain itu, tekanan untuk mendapatkan validasi sosial melalui like dan komentar dapat memperburuk kondisi mental mereka. Penting bagi remaja untuk memahami batasan dan penggunaan media sosial agar dampak negatifnya bisa diminimalkan, sementara aspek positifnya seperti dukungan sosial tetap bisa dimanfaatkan. Berikutnya, hubungan antara media sosial dan gangguan tidur. Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama di malam hari, dapat mengganggu pola tidur. Banyak pengguna menghabiskan waktu di platform hingga larut malam, yang mengakibatkan kurang tidur dan menurunnya kualitas tidur.
Paparan cahaya biru dari perangkat juga dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang penting untuk tidur. Ketika kualitas tidur terganggu, hal ini bisa mengaruhi kesejahteraan mental dan fisik secara keseluruhan. Tidak hanya pada remaja, ada pun pengaruh media sosial bagi kesehatan anak-anak. Media sosial semakin sering diakses oleh anak-anak, meskipun mereka mungkin belum siap secara emosional dan mental untuk menangani dampaknya. Penggunaan media sosial di usia muda dapat mengaruhi perkembangan emosi, perhatian, dan keterampilan sosial anak-anak. Pengaruh media sosial terhadap kesehatan emosional. Yang pertama, dampak positif pada kesehatan emosional. Media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesehatan emosional jika digunakan dengan bijak. Salah satu dampak positifnya adalah kemampuan pengguna untuk menemukan dukungan dari komunitas online yang serupa yang membantu mereka merasa lebih dipahami dan didukung. Dengan berbagai pengalaman dan perasaan, pengguna juga dapat mengekspresikan diri dan menemukan jalan keluar untuk emosi mereka. Ini dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Yang kedua, dampak negatif pada kesehatan emosional. Di sisi lain, penggunaan media sosial juga bisa berdampak negatif pada kesehatan emosional. Paparan terus-menerus terhadap konten negatif seperti perundungan online atau berita yang memicu kecemasan dapat menurunkan suasana hati dan meningkatkan stres. Selain itu, tekanan untuk tampil sempurna di media sosial dapat menimbulkan perasaan rendah hati, cemas, atau depresi. Pengguna perlu berhati-hati dalam memilih konten yang mereka konsumsi dan menetapkan batasan untuk menjaga kesehatan emosional mereka. Yang berikut, patofisiologi dari dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Yang pertama, faktor psikologis. Yang pertama itu depresi dan kecemasan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Orang-orang yang merasa terisolasi atau tidak puas dengan diri mereka sendiri mungkin lebih rentan terhadap efek negatif media sosial. Yang kedua, identifikasi diri. Membandingkan diri dengan profil orang lain di media sosial dapat menyebabkan penurunan harga diri dan citra diri. Hal ini tercatat dalam survei yang menunjukkan bahwa banyak remaja khawatir akan ditandai dalam foto yang tidak menarik dan merasa stres dengan penampilan mereka. Yang kedua, faktor biologis. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan hiperaktivitas sistem saraf otonom yang dapat menyebabkan gejala fisik seperti takikardi, nyeri kepala, diare, dan pernapasan cepat. Yang ketiga, interaksi sosial. Target menyebabkan target interaksi sosial itu. Yang ketiga, interaksi sosial. Menyebabkan rusaknya citra diri, munculnya keinginan untuk bunuh diri, dan berbagai masalah mental lainnya. Interaksi sosial yang intens namun tidak sehat di media sosial dapat membawa efektif yang signifikan. Yang keempat, perilaku impulsif. Remaja seringkali mengunggah konten impulsif yang mereka lakukan ketika mereka merasa marah atau kesal. Hal ini dapat memicu kebencian dan cyberbullying yang pada akhirnya meningkatkan resiko gangguan mental. Yang kelima, ketergantungan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi waktu belajar dan meningkatkan stres akademik. Mahasiswa yang lebih fokus pada dunia sibernya daripada tugas-tugas akademiknya akan menghadapi stresor tersendiri. Strategi untuk mengurangi dampak negatif pada media sosial. Yang pertama, menetapkan batasan penggunaan. Menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial sangat penting untuk mencegah kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Pengguna disarankan untuk membuat jadwal penggunaan media sosial termasuk waktu offline untuk interaksi sosial secara langsung. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan di platform, pengguna dapat lebih fokus pada aktivitas lain yang lebih bermanfaat bagi kesehatan mental mereka, seperti olahraga, membaca, atau berkumpul dengan keluarga dan teman. Yang kedua, memilih konten dengan bijak. Penting untuk secara aktif memilih konten yang dikonsumsi di media sosial. Pengguna sebaiknya mengikuti akun dan grup yang memberikan informasi yang positif dan edukatif, serta menghindari konten yang bisa memicu kecemasan atau perasaan negatif. Dengan memfilter konten yang tidak sehat, pengguna dapat menciptakan pengalaman media sosial yang lebih mendukung kesehatan mental, membantu mereka tetap termotivasi dan merasa terhubungan secara positif. Kesimpulan dari edukasi yang saya berikan itu, kesehatan mental Anda lebih penting daripada validasi eksternal apapun.